Hai, kita lanjutkan lagi. Pembelajaran kita masih di IPA Terpadu dengan Ibu Tri Arta pada materi organ reproduksi internal pada wanita. Oke, coba deh kalian perhatikan gambar di depan ini. Organ reproduksi internal pada perempuan yang pertama itu adalah ovarium. Nah, inilah dia yang dinamakan dengan ovarium. Ovarium ini merupakan bagian yang berbentuk lonjong dan jumlahnya sepasang. Lihat ini. Yaitu ovarium yang kanan dan ovarium yang kiri. Ovarium ini merupakan tempat penghasil hormon pada perempuan, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Nah, hormon estrogen adalah hormon yang berfungsi untuk memunculkan sifat-sifat sekunder pada perempuan seperti membesarnya payudara, suara kita yang semakin melengking, dan menstruasi. Sementara hormon progesteron ini berfungsi untuk menjaga ketebalan endometrium atau dinding rahim yang nantinya akan berperan menjaga janin yang ada di dalam tubuh ibu. Dan gak itu aja, ovarium merupakan tempat terjadinya pembentukan gamet yang disebut dengan oogenesis. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa ovarium ini memiliki dua fungsi. Yang pertama, tempat menghasilkan hormon dan juga tempat terjadinya oogenesis. Selanjutnya adalah tuba falopi atau sering disebut dengan ovidu. Lihat nih, ini dia gambar dari tuba falopi. Tuba falopi ini merupakan saluran yang panjangnya kurang lebih 10 cm. Sama seperti ovarium, tuba falopi ini juga berjumlah sepasang, yaitu yang kanan dan yang kiri. Tuba falopi ini merupakan tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Ingat ya, di ujung daripada tuba falopi ini terdapat jumbai-jumbai yang sama seperti tangan. Lihat nih, inilah yang disebut dengan fimbria. Fimbria ini berfungsi menangkap sel telur yang telah keluar dari ovarium. Ini dia. Lalu selanjutnya adalah uterus atau rahim. Nah, jadi kalau kita mendengar kata uterus atau rahim, kita nggak perlu bingung, itu sama aja. Nah, uterus ini berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya zigot. Oh ya, anak ibu sekalian. Sebenarnya uterus ini tersusun atas 3 bagian, yaitu perimetrium, miometrium, dan endometrium. Ingat ya, ada 3. Oke. Nah, anak ibu, jika tidak terjadi fertilisasi, maka pembuluh darah dan sel telur akan meluruh. Proses ini yang kita sebut dengan menstruasi. Selanjutnya adalah bagian yang dinamakan serviks atau leher rahim. Serviks ini merupakan jalan keluarnya janin dari uterus menuju vagina. Dan organ yang terakhir adalah vagina. Vagina merupakan organ reproduksi yang berfungsi sebagai alat kopulasi dan tempat keluarnya bayi dan tempat keluarnya darah menstruasi. Nah, itu dia pembahasan kita tentang organ reproduksi internal pada wanita. Nah, anak didik ibu harap kalian akan mempelajarinya lagi lebih dalam dan kita akan membahas materi berikutnya di video berikutnya.